Kita tetap sesuai dengan tema kita pada bulan hari ini ya. Untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul mengucap syukur. Ya, nah seringkali kita bertanya nih, kenapa kok kita harus mengucap syukur ya? Ya, langsung saja masuk ke poin yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ya, kalau kita buka sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ini adalah ayat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kepada jemaat sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini menarik ya jemaat sekalian, ketika saya merenungkan hal ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita semua di dalam Kristus Yesus, dalam bagi kita semua. Kalau kita lihat sebenarnya, tahu nggak sih arti kehendak itu apa? Kehendak itu kalau saya coba buka, saya coba pahami ya paling sederhana kita coba cari itu di kamus ya. Kehendak itu bukan hanya berarti sebagai keinginan saja, tetapi dikatakan di situ kehendak juga berarti sebagai harapan yang keras. Jadi kayak keinginan yang keras ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tuh mungkin pengen banget kita semua anak-anaknya itu tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, ini merupakan hal yang challenging buat kita semua ya. Ya, karena kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, bukan beberapa hal saja. Nah, seringkali kita mengucap syukur ketika kita merasakan berkat. Tetapi bagaimana saat kehidupan kita terasa berat? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan? Ya, masih ada yang bisa kita lakukan loh. Bohong kalau bilang aku sudah gak bisa ngapa-ngapain, aku udah habis. Saya sudah habis, saya sudah gak bisa ngapa-ngapain karena udah masih bisa. Lutut kita masih ada, sujud kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah dari segalanya. Nah, saya ingin mengatakan ya, ketika dikatakan kehendak keras di situ, Tuhan Yesus itu sangat merindukan kita untuk mengucap syukur apapun keadaannya. Nah, kalau kita cuma mengucap syukur pada saat kita terima berkat, ini hanya berbicara mengenai sikap kita menjadi sopan, jemaat sekalian. Kalau kita terima berkat, terima kasih Pak. Kalau kita dapat sesuatu, terima kasih Bu. Puji Tuhan, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau kita mengucap syukur hanya saat kita merasakan berkat, ini kita hanya sekedar bersikap menjadi orang yang sopan saja ya. Tetapi mengucap syukur saat kita merasakan berat, ini yang Tuhan mau. Nah, terus kalau dipertanyakan gini, terus aku harus gimana kalau aku mengalami kondisi yang berat? Masa aku harus tersenyum ya? Masa aku harus tertawa-tawa gitu ya? Nah, bersyukur di dalam segala hal itu bukan berarti kita tersenyum atau bergembira setiap saat ya. Ya, ketika kita mengalami situasi atau pergumulan yang berat, bersedih pun boleh. Ya, berduka pun boleh. Karena di Matius dikatakan ya, berbahagialah orang yang berduka, karena disitulah mereka akan dihibur. Ini loh, Tuhan kita luar biasanya di situ. Ya, kita berduka pun boleh. Ya, tetapi justru yang Tuhan mau di dalam setiap keadaan-keadaan seperti inilah kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena setiap pergumulan dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan punya rancangan terhadap semuanya itu. Ya, bahkan terhadap hal-hal yang kurang baik bisa dijadikan rancangan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin mengatakan sebuah statement yang luar biasa ya. When there is no good, it does not mean there is no God. Kalau tidak ada hal yang baik, bukan berarti tidak ada Tuhan. Kita lihat di Alkitab ya sama-sama. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Itu bukan hal yang baik jemaat sekalian. Tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk sebagai jalan mujizat. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur perapian. Itu bukan hal yang baik. Tapi ada Tuhan di situ. Yusuf dibuang. Itu bukan hal yang baik. Tetapi ada Tuhan di situ. When there is no good, it does not mean there is no God. Ya, mengucap syukur di sini bukan berarti hanya berhenti pada perkataan saja. Kita bilang, oh terima kasih Tuhan ya. Tetapi juga pada perilaku kita.
hati kita juga harus menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kenapa? Karena sikap bersungut tidak akan mengubahkan keadaan. Tetapi sikap bersyukur membuat kita kuat menghadapi keadaan. Ya. Nah, saya suka dengan statementnya Pastor Yusuf ya. Saya masih ingat sampai hari ini. Pastor Yusuf pernah berkata demikian. Segala sesuatu yang menjadikan kita dekat pada Tuhan itu malah berkat. Tetapi segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Tuhan itu masalah. Ya, kalau ternyata pergumulan kita saat ini membuat kita lebih dekat pada Tuhan, Pastor Yusuf berkata itu berkat, dan saya setuju. Ya, ketika kita mengalami masalah, kita dekat sama Tuhan, kita menyembah Dia, itu berkat. Nah, hidup kalau isinya sambat tidak akan jadi berkat jemaat sekalian. Yang ada malah rasanya tambah berat dan pada akhirnya berujung pada kata terlambat. Oleh sebab itu apa? Stop sambat. Mulailah bersyukur. Ya, kenapa? Karena bersyukur itu adalah kehendak Allah. Saya akan tutup poin yang pertama ini dengan satu ayat. Efesus 5 ayat yang ke-17. Maaf ya, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau sampai kita tidak mengerti kehendak Tuhan, berarti kita apa? Silakan diisi sendiri. Ini firman Tuhan yang berkata, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi jangan berandai-andai dulu. Oh, jangan-jangan ini aku harus pindah kerjaan ini karena ini kehendak Tuhan. Ya, oh jangan-jangan ini aku harus mulai usaha baru nih karena ini kehendak Tuhan. Tapi cobalah kita bersyukur terlebih dahulu. Itu yang utama. Ya, dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Langkah yang pertama kita harus lakukan apa? Mengucap syukur. Engkau mengucap syukur buat semua yang ada di tempat ini. Engkau mengucap syukur buat setiap keluarga kita. Engkau mengucap syukur buat sekolah kita, mungkin buat pekerjaan kita saat ini yang kita masih bisa bekerja. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Ya. Poin yang pertama tadi, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dan poin yang kedua, saya ingin mengatakan, mengapa kok kita harus mengucap syukur? Karena apa yang kita punya adalah cukup. Ya, apa yang kita punya adalah cukup. Ya, berhenti untuk mengukur apa yang kita punya dengan apa yang orang punya. Stop comparing ya. Karena ukuran ini tidak akan membawa kita kepada kepenuhan. Melainkan ukuran ini akan membawa kita kepada keserakahan. Kalau orang punya apa, kita harus punya. Kalau dia punya A, aku harus punya A dan B. Ya, berhenti mengukur apa yang kita punya dengan apa yang orang punya. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Saya buka ini dari terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Ini jelas banget ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebaliknya kita akan mendapatkan kekayaan besar secara rohani bila kita hidup sesuai kehendak Allah, disertai rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, disertai dengan rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, akan membawa kita kepada kepenuhan Tuhan. Akan membawa kita kepada kepenuhan Kristus. Ya, yang dikehendaki Allah apa? Mengucap syukur. Ya. Nah, saya ingin mengatakan demikian. Stop comparing and start praising on what we have. Berhenti kita membanding-bandingkan apa yang kita miliki, tetapi kita mulai mengucap syukur, memuji dengan apa yang kita punya. Ya, kalau kita cuma punya pisau ya, masih bisa dijadikan itu mujizat buat Tuhan. Engkau buat makanan, engkau buat apa? Mengucap syukur. Stop comparing, ya, and start praising on what we have. Ya, di dalam Matius 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-18, ini bagus banget ya. Ya. Matius 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 berbicara tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat ini merupakan mujizat yang menurut saya penting. Kenapa? Karena sampai dicatat di 4 kitab Injil. Kita bisa menemukan hanya satu mujizat ini yang dicatat di dalam 4 kitab Injil. Ya, Matius 14 ayat 15 sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Menjelang malam
Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya. Apa yang kita punya tidak membatasi Tuhan berkarya. Ingat ini baik-baik. Apa yang kita punya tidak membatasi Tuhan berkarya. Kita punya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur padamu. Ya. Nah, mungkin saja nih apa yang kita punya saat ini tuh membatasi kita bekerja, ya. Membatasi kita untuk melakukan sesuatu ya. Tetapi tidak untuk Tuhan berkarya. Tetapi tidak untuk Tuhan berkarya jemaat semua. Dan jangan menjadikan batasan-batasannya kita ini menjadi batasannya Tuhan. Kalau sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita minta ampun sama Tuhan. Karena batasannya kita tuh bukan batasannya Tuhan. Ya. Di sini kita sedang berada di dalam sebuah keadaan yang mustahil secara manusia. 5.000 orang, nggak termasuk anak-anak dan wanita ya. Di mana mereka harus memberi makan orang banyak yang ada dengan kondisi nggak punya apa-apa selain 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kita lihat di sini ya, yang berbicara di sini siapa sih? Tuhan Yesus kan. Ya. Nah, dengan apa yang kita miliki saat ini, kita siap gak terima tantangan dari Tuhan? Kalau Tuhan sudah ngomong sama kita bahwa masa depanmu itu adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Masa ya kita gak percaya sama Tuhan? Bahwa kita nanti ke depannya Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Mau gak kita menerima tantangan Tuhan? Kenapa? Karena tidak pernah ada perintah Tuhan tanpa penyediaan dari Tuhan. Katakan amin jemaat sekalian. Amin. Tidak pernah ada perintah Tuhan tanpa penyediaan dari Tuhan. Wow. Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Bagi para murid ya, memberi makan orang banyak itu merupakan masalah yang besar. Tantangan yang besar. Ya, tahu-tahu kita diajak pelayanan sama Bapak Gembala. Terus itu jemaat yang kita layani, kamu sana ajakin makan gitu. Waduh, repot ini. Ya kan? Nah, bagi para murid itu memberi makan itu merupakan masalah atau tantangan yang besar dan murid-murid itu juga tahu. Oleh sebab itu di awal mereka berkata apa? Suruhlah orang banyak itu pergi untuk mencari makan. Wis kon lu wae. Suruhlah pergi mereka untuk mencari makan. Nah, dari perikop ini saya mendapatkan insight yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang Tuhan mau ajarkan bagi kita semua. Bahwa ternyata nih, seringkali mukjizat itu muncul. Ya, malah muncul dari masalah. Atau dari tantangan. Atau bahkan mungkin nih, orang-orang yang mau kita singkirkan dalam kehidupan kita. Karena kita anggap semua itu sebagai beban. Malah mukjizat itu muncul dari situ. Maksudnya gimana? Ayo kita buka lagi sama-sama di Yohanes 6 ayat 8 sampai dengan yang ke-9 ya. Ya, Yohanes 6 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-9 dikatakan demikian. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada siapa? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu berarti miliknya siapa? Bukan miliknya murid-murid. Murid-murid gak bawa ini. Tapi miliknya seorang anak. Ya kan? Dan seorang anak ini adalah yang termasuk di dalam kumpulan orang banyak. Yang murid-murid ini sebenarnya mau untuk mereka pergi menyingkir. Nah, seringkali kalau kita coba renungkan ya. Mungkin saja nih. Justru dalam tantangan saat ini yang kita hadapi, di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan. Ya, kalaupun belum, tetap mengucap syukur. Ya, apa yang kita anggap masalah, dipakai Tuhan sebagai jalan keluar. Dan kadangkala orang-orang yang mungkin mau kita singkirkan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita, malahan
orang-orang yang malah mendoakan kita. Malahan orang-orang yang sebenarnya siap untuk sewaktu-waktu membantu kita. Untuk sewaktu-waktu datang. Ya. Jadi kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Apa yang kita punya adalah cukup. Apakah yang kita punya adalah hal kecil yang seolah-olah gak ada artinya? Kalau saat ini kita sedang mengalami itu ya, serahkanlah itu semua pada Tuhan. Karena bagi Tuhan, apa yang kita punya itu cukup untuk Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang terakhir ya, poin yang ketiga. Kenapa kok kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Karena mengucap syukur itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Kenapa Daud itu bisa sampai istilahnya itu membuat melting hatinya Tuhan, jemaat sekalian. Karena Daud mengucap syukur. Apapun yang Daud alamin, Daud mengucap syukur. Melting hatinya Tuhan. Kalau kita sudah dapat tips, gimana cara yang kita membuat melting hatinya Tuhan? Dengan kita mengucap syukur. Lukas 17 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Ini saya belajar sesuatu yang luar biasa dari sini. Lukas 17 ayat 15 sampai yang 18. Dikatakan demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Jadi ini mukjizat ketika Yesus menyembuhkan 10 orang ya. 10 orang kusta. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang dari mereka. Hanya seorang dari mereka. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, loh, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Luar biasa. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini mujizat banget. Sebenarnya 10 orang ini menunjukkan ketaatannya pada Tuhan. Saat Tuhan ngomong, sana pergi. Kamu pergi kembali kepada apa itu kayak pendeta-pendeta atau apa gitu. Di dalam perjalanannya mereka sembuh. Menurut saya itu adalah sebuah ketaatan. Tuhan memerintahkan apa dia taat. Tapi hanya satu yang mengucap syukur. Hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Dan ironisnya, yang kembali itu adalah orang Samaria. Bukan orang-orang Yahudi. Yang mana seharusnya orang-orang Yahudi itu jauh lebih ngerti Mesias. Jauh lebih ngerti Tuhan daripada orang ini. Tapi malahan orang ini yang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur, bilang berterima kasih sama Tuhan. Nah, saya ingin mengatakan ya bahwa ternyata mereka semua hanya menikmati berkat Tuhan. Tanpa mengucap syukur akan kehadiran Tuhan. Wow. Kita datang, jangan sampai kita datang sama Tuhan ya kita cuma cari berkat. No, jangan. Kita tetap diberkati sama Tuhan. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Tapi sikap yang Tuhan mau, jangan kita mencari Dia karena kita ingin berkatnya. Padahal kita sudah tahu bahwa Dia itu adalah berkat. Dan bahwa Dia itu adalah cukup. Christ is enough for me. Tuhan itu adalah cukup bagiku. Ya. Kita seharusnya belajar ya dari orang Samaria ini. Ketika kita terima berkat ya, dia kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dan apa yang dilakukan ini membawanya kepada perkenanan Tuhan. Maksudnya gimana? Yuk kita buka lagi ya. Di Lukas 17 ayat yang ke-19. Ini menarik sekali. Lukas 17 ayat yang ke-19. Itu lanjutannya ya. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Maksudnya gimana? Ke-10 orang itu mendapatkan kesembuhan. Tapi hanya 1 orang yang mendapatkan keselamatan. Jemaat sekalian. Luar biasa ya. Kalau kita baca ini, kalau kita pahami ini. 10 orang itu mendapatkan kesembuhan. Cuman hanya 1 orang yang mendapatkan keselamatan. Ketika kita mengucap syukur. Mendatangkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya.
ayat yang terakhir ya sebelum saya tutup ya. Di dalam Markus 5 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Saya baca ini dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya dikuasai roh jahat itu minta kepada Yesus supaya boleh ikut. Ya, tetapi Yesus tidak setuju, katanya, pulanglah dan beritahukan kepada sanak saudaramu apa yang sudah dilakukan Tuhan untukmu dan betapa baiknya Ia terhadapmu. Orang itu pergi dan mulai menceritakan di daerah 10 kota atau Dekapolis apa yang telah diperbuat Yesus kepadanya. Semua orang heran mendengarnya. Orang yang mengucap syukur mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan kalau kita belajar ya dari Alkitab, orang-orang yang mengucap syukur akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kuncinya apa? Mengucap syukur tadi. Orang yang mengucap syukur akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa kenapa? Orang ini jadi penginjil jemaat sekalian. 10 kota gak main-main, Dekapolis. Ya. Nah kita mau jadi orang yang seperti apa? Kita mau jadi orang yang suka lupa, atau kita mau jadi orang yang sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita ini tidak ada artinya kalau Tuhan Yesus sendiri tidak memberikan kita jalan. Bahwa kehidupan kita ini sebenarnya apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Nah kita mau jadi seperti apa? Mau jadi orang yang sadar. Kalau kita sadar, yuk kita sama-sama belajar, kita mengucap syukur. Ya, Daud berkata, engkau menyajikan hidangan di depan lawanku. Ini luar biasa banget ya. Daud gak hanya fokus terhadap lawan, tapi Daud juga fokus terhadap hidangan yang Tuhan berikan. Maksudnya gimana? Di dalam setiap pergumulan kita selalu ada berkat Tuhan di situ. Tinggal kita mau sadar atau enggak. Jemaat sekalian, ya saya mau tutup dengan hal ini ya. Jadi meskipun kita sedih, meskipun kita berat, mengucap syukurlah. Lagu tadi mengatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur bagimu Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Amin.